Ada tuduhan bahwa pendiri lembaga survei SMRC, Profesor Saiful Mujani melakukan makar. Tuduhan itu bermula dari potongan video pendek yang beredar di media sosial. Dalam video berdurasi sekitar 35 detik itu, Saiful mengatakan perlunya konsolidasi untuk menjatuhkan Prabowo. Sebuah kalimat yang kemudian ditafsirkan sebagian pihak sebagai ajakan menggulingkan pemerintahan yang sah. Potongan video tersebut diunggah oleh sebuah akun media sosial yang mengaitkan pernyataan itu dengan tuduhan bahwa Saiful Mujani mengajak publik menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto. Tanpa melihat konteks utuhnya, kalimat tersebut memang bisa terdengar keras, tetapi tuduhan makar itu berlebihan, apalagi jika hendak dilanjutkan dengan proses hukum. Ketika video lengkap berdurasi 4 menit 25 detik ditonton secara utuh, terlihat bahwa pernyataan tersebut bukanlah seruan aksi ilegal, melainkan bagian dari analisis politik mengenai apa yang ia anggap sebagai kebuntuan mekanisme formal dalam sistem demokrasi saat ini. Dalam penjelasannya, Saiful Mujani menyampaikan beberapa poin penting. Pertama, ia mengkritik gaya kepemimpinan Prabowo yang menurutnya sudah tidak lagi mencerminkan sikap presidensial. Ia bahkan mengatakan bahwa memberi masukan kepada pemerintah terasa sia-sia karena ia menilai masukan tersebut tidak akan didengar. Ini jelas merupakan kritik politik, sesuatu yang sangat lazim disampaikan oleh akademisi. Kedua, ia menyinggung mekanisme impeachment atau pemakzulan sebagai jalur konstitusional. Namun ia juga menyampaikan pesimismenya terhadap jalur tersebut karena konfigurasi politik di parlemen yang menurutnya tidak memungkinkan proses itu berjalan efektif. Ketiga, ia membandingkan situasi politik sekarang dengan peristiwa reformasi pada tahun 1998. Dalam pandangannya, perubahan besar dalam sejarah politik seringkali tidak datang dari prosedur formal semata, tetapi dari tekanan publik yang luas. Keempat, dan ini yang paling banyak dipersoalkan adalah pernyataannya. Yang jalan hanya ini. Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Sudah, hanya itu. Kalau menasihati Prabowo tidak bisa juga, bisanya hanya dijatuhkan. Itulah menyelamatkan diri kita dan bangsa ini. Kalimat inilah yang kemudian dipotong dari konteks diskusi panjangnya dan dijadikan dasar tuduhan bahwa ia mendorong makar. Padahal jika dilihat dari keseluruhan penjelasannya, kata menjatuhkan yang ia gunakan lebih merujuk pada dinamika tekanan politik publik, bukan tindakan kekerasan atau penggulingan kekuasaan secara inkonstitusional. Disinilah persoalan penting muncul. Apakah semua seruan perubahan kepemimpinan otomatis dianggap sebagai makar? Secara hukum, jawabannya tidak sesederhana itu. Dalam KUHP baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, makar tidak hanya membutuhkan unsur niat, tetapi juga adanya permulaan pelaksanaan yang nyata. Artinya, harus ada tindakan konkret yang menunjukkan upaya menggulingkan pemerintah secara melawan hukum. Ucapan dalam forum diskusi sekeras apapun pada umumnya masih masuk dalam kategori ekspresi pendapat, kecuali jika disertai langkah nyata seperti memobilisasi kekerasan atau rencana aksi inkonstitusional. Selain itu, hukum juga memberikan batas tegas bahwa kritik terhadap pemerintah yang disampaikan untuk kepentingan umum merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh konstitusi. Secara hukum, apa yang disampaikan oleh Saiful Mujani adalah analisis politik,
apalagi dalam forum halal bihalal pengamat itu. Ada banyak pengamat politik yang telah memberikan pernyataan yang lebih keras. Misalnya, ada Islah Bahrawi dan Ferry Amsari. Kalau dilihat substansinya, pernyataan keduanya jauh lebih keras dari Saiful Mujani. Apalagi konteks pernyataan Saiful sebenarnya menanggapi pernyataan pembicara-pembicara sebelumnya. Posisi Saiful Mujani sebagai profesor ilmu politik juga penting dilihat. Pernyataannya dapat dipahami sebagai analisis akademik terhadap kondisi politik, bukan sebagai komando gerakan politik praktis. Apalagi dalam pernyataannya ia tidak menyebut penggunaan kekerasan. Ia justru menekankan konsolidasi dan tekanan publik, sesuatu yang dalam demokrasi modern justru sering menjadi bagian dari mekanisme koreksi terhadap kekuasaan selama dilakukan secara damai dan sesuai hukum. Masalahnya mungkin bukan semata pada apa yang ia katakan, tetapi pada bagaimana politik hari ini semakin cepat bereaksi terhadap kritik. Kita seperti hidup dalam suasana di mana kritik keras mudah sekali dianggap permusuhan. Perbedaan pendapat dianggap sebagai ancaman dan analisis politik dianggap sebagai provokasi. Padahal demokrasi justru dirancang untuk menampung semua itu. Dalam sistem demokrasi, menyatakan ketidaksetujuan terhadap pemerintah bukan kejahatan. Bahkan keinginan agar pemerintahan berganti pun bukan sesuatu yang terlarang, selama dilakukan melalui cara-cara yang sah, damai, dan tidak melanggar hukum. Hal yang sama juga berlaku ketika seseorang mengajak orang lain untuk berdiskusi, berkumpul, atau bahkan melakukan aksi demonstrasi damai. Itu semua masuk dalam kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh konstitusi. Baru menjadi persoalan hukum ketika ajakan tersebut berubah menjadi tindakan kriminal, kekerasan, perusakan fasilitas publik, atau upaya paksa menggulingkan kekuasaan di luar mekanisme konstitusi. Dalam kasus Saiful Mujani, batas itu tampaknya belum terlewati. Ia berbicara, ia mengkritik, ia menganalisis, tetapi ia tidak bertindak. Karena itu, mungkin respon yang lebih sehat dalam berdemokrasi bukanlah pelaporan pidana, melainkan perdebatan terbuka. Jika pemerintah merasa kritik tersebut tidak benar, maka jawaban terbaik adalah menunjukkan fakta yang membantahnya. Kalau Prabowo disebut tidak mendengar kritik, tunjukkan ruang dialog. Kalau Prabowo disebut otoriter, tunjukkan praktek demokrasi yang sehat. Kalau Prabowo disebut tidak presidensial, tunjukkan kepemimpinan yang sebaliknya. Karena dalam demokrasi, argumen seharusnya dilawan dengan argumen, bukan dengan tuduhan. Karena pada akhirnya negara ini bukan milik pemerintah saja. Negara ini milik semua warga. Presiden memegang mandat bukan kepemilikan. Dan mandat itu memang selalu terbuka untuk dievaluasi. Karena bisa jadi kritik keras bukan lahir dari kebencian, tetapi dari kekhawatiran. Dan dalam demokrasi yang sehat, kekhawatiran seperti itu seharusnya didengar, bukan ditakuti. Pemerintah harus peka terhadap kritik, tapi juga tidak boleh terlalu reaktif. Karena kritik muncul dari adanya persoalan di masyarakat. Selama kritiknya masih objektif, pemerintah tinggal memberikan sanggahan yang tepat. Karena itu bagian dari tanggung jawabnya.